Tapi ada satu hal, satu kekuatan dari si perempuan sehingga dia itu mengubah hati yang punya alam semesta ini semua. Saya ingin membacakan bagi saudara Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Ini konteksnya tentang doa dan doa sakit. Dan doa yang lahir dari iman, Yakobus 5 ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangkitkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Kita mendengar ayat ini sudah berkali-kali lipat. Mungkin kita tidak menyadari jangkauannya ayat ini sudah. Apa sih artinya sangat besar kuasa? Ini lebih hebat daripada saudara bisa menggerakkan seorang pribadi konglomerat yang memiliki uang ribuan triliun. Masalahnya cuma satu. Masalahnya itu tidak pernah atau jarang atau sulit sekali menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Bukan? Kita tahu teorinya, tapi kita tidak melihat wujud. Kita menjumpai bahwa doa-doa kita itu menjadi doa-doa yang sepertinya istilahnya zaman sekarang itu tidak nembus plafon. Why? Pertanyaan. Kenapa? Sebelum saya berbagi secara sederhana, paling tidak saudara tahu bahwa doa, prayer, is the most powerful thing in this universe. Itu saudara pegang dulu, percaya dulu. Bahwa itu ada berdoa, Allah itu mendengar. Allah itu tidak bisa tidak mendengar doa saudara. Dan mungkin saudara-saudara. Tadi dibacakan ayatnya bahwa telinganya itu tidak kurang tajam, tangannya itu bukan kurang tajam. Tetapi ada yang menghalangi, dikatakan, menghalangi. Bukan soal doa saudara, bukan soal siapa saudara actually. Saudara-saudaraku, doa iman itu ya, itu bukan soal seberapa saudara tahu atau punya pengetahuan kita, bukan iman itu bukan soal kualifikasi. Iman itu soal posisi sebetulnya. When you positioning yourself right gitu ya, maka the resources of the kingdom of heaven it belongs to you, it's in your hands. Saya mungkin ngomong ini seperti terlalu wow, kayak pengajaran di kemakmuran saudara. Tapi coba renungkan baik-baik. Apakah saat saudara berdoa Tuhan itu tidak tergerak? Apakah Tuhan mendengar doa-doa kita dan menghargai doa-doa kita? Saya jawab iya. Kita seringkali berpikir bahwa saya ini siapa? Ya kalau yang doa itu hamba-hamba gede, Moli Serulo atau Pak Andreas atau Pak Agus, mungkin akan didengar doa. Saya ini siapa? Saudara-saudaraku, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan itu salah satunya adalah diwujudkan dari kemampuannya untuk mendengar doa-doa orang yang paling lemah. Kehebatan Tuhan ditunjukkan dari kemampuan kesediaan Tuhan untuk menjawab doa orang-orang yang paling tidak layak. Itu yang terjadi di perempuan pada tangan itu. Dia tidak boleh nyentuh Yesus, itu tidak boleh. Dia sentuh juga, tapi justru membawa kesembuhan. Bukan soal siapa dia, apa yang dia ketahui, saudara-saudara. Tapi ada satu sikap iman. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar dan yang jadi Tuhan sangat besar kuasa. Jadi ada sampai 2 poin saja. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana doa kita itu menjadi doa yang sangat besar kuasa. Yang pertama itu apa? Saling mengaku dosa. Bereskan relasi saudara dengan sesama saudara. Ini penghalang nomor 1, saudara-saudara. Penghalang doa nomor 1 itu apa? Relasi. Kalau kita nih punya ganjelan relasi dengan sesama kita, saudara tidak bisa bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, kita mengatakan kalau kamu tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi orang pribadi yang tidak kelihatan? Saya pikir akan sangat jarang orang dalam hidupnya yang tidak punya musuh. Tidak ada menurut saya. Hanya orang yang sangat sangat beruntung atau orang yang koma seumur hidupnya saudara-saudara yang punya musuh, yang tidak punya orang yang tidak suka dan melukai dia. Kita semua ini orang-orang terluka. Kita semua ini menyimpan kemarahan. Pertanyaannya, maukah kita melepaskan kemarahan? Terakhir ini saya dapat ide. Kalau ada obat untuk menghilangkan kemarahan, misalnya, ada diciptakan satu obat. Agak mahal lah. Tapi kalau setelah minum obat ini rutin seminggu sehari 2 kali selama 1 minggu,
semua kemarahanmu hilang. Saya mau tanya, saudara mau minum enggak? Yo, mau enggak? Misalnya gini, ada satu orang yang menyakiti saudara. Satu orang yang sumber menyakiti saudara. Wah, keterlaluan. Air susu dibalas air tuba. Saudara sudah menolong dia, melayani dia, sebagai balasannya dia menghina saudara, dia menyakiti saudara. Dan saudara menjadi sangat marah. Dan marah nggak bisa hilang-hilang saudara-saudara. Minggu, sebulan, 3 bulan tetap marah. Terus tiba-tiba ada satu orang nawari, mau nggak? Ini ada obatnya. Kalau kamu minum ini sehari 2 kali selama 1 minggu, marahmu hilang. Saudara mau minum nggak? Saya tidak yakin kita akan minum. Kenapa? Banyak dari kita berpikir bahwa marah perlu. Boleh nggak marah? Boleh. Perlu nggak marah terus-terusan? Oh kalau nggak gitu nanti dia nggak sadar. Kalau saya nggak marah begini nanti dia begini. Saudara-saudara, Yesus ngomong gitu. Dalam khotbah di bukit dia katakan bahwa siapa marah kepada saudaranya akan dihukum. Atau kita nggak mau marah, enggak, aku sudah nggak marah, tapi aku nggak peduli. Itu namanya konten. Itu dikatakan Alkitab, bahwa siapa mengatakan kepada saudaranya kafir. Orang nggak peduli itu masuk neraka malah saudara. Orang marah itu di badan mahkamah agama, tapi orang yang konten, yang setiap dalam bahasa kasarnya itu gila, cicik. Dia mati dia coba nggak peduli. Emang nggak pikirin, nggak marah kok, tapi EGP itu lebih jahat lagi dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, dikatakan hendaklah kamu saling mengakui dosa. Ini bukan soal ngampuni, saudara ngaku dosa itu lebih susah dari ngampuni, saudara-saudara. Mengampuni orang itu masih menempatkan diri saudara lebih benar dari dia. Sebetulnya kamu salah, saya benar, saya ngampuni kamu. Tapi kalau sudah suruh ngaku dosa, waduh nanti itu. Tapi sudah sekali lagi, the greatest power in the universe itu silakan melakukan kita. Dan sesuatu menghalangi, yaitu remember. Kita mengatakan, oh perlu, tak bisa, marah itu perlu. Kalau kita pikir baik-baik ya saudara-saudara, apapun yang bisa dicapai dengan kemarahan, saudara bisa capai jauh lebih banyak dengan tanpa kemarahan. Setuju tak? Atau saudara mikir, anggaplah dengan kemarahan saudara mencapai 100, maka saya katakan saudara bisa mencapai 300 tanpa marah. Amin. Saling mengaku dosa, tidak gampang. Nanti penyimpan kemarahan itu jauh lebih gampang. Saya mendengar akhirnya di balik setiap kemarahan yang tidak selesai ada satu penyimpanan Allah. Waktu kita menempatkan diri kita begitu penting sehingga kita layak murka setiap saat. Saudara menjumpai bahwa kemarahan itu ya, itu menghalangi begitu banyak dan menjadi sumber berbagai masalah dalam hidup saudara, di mana kalau saudara tidak bisa bicara. So, let go. Ampun, sudah. Oh, waktu tidak habis, Tuhan mengizinkan. Lebih baik saudara datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, please help me. Bela aku Tuhan. Hari ini masuk ke rasa percaya yang kedua, dengan yakin, never. Pengalaman kedua itu bahkan tidak percaya. Saudara tahu kenapa kok kita itu sulit berdoa untuk diri sendiri? Lebih gampang berdoa itu Indonesia, berdoa untuk gereja, ya. Tapi untuk berdoa itu sesuatu yang betul-betul kita butuhkan. Kita itu ada gentarnya. Saya berdoa, saya share sama Pak Andreas. Kalau tahun ini saya berdoa jemaat-jemaat yang sudah terlibat hutang misalnya. Saya berharap tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Saudara-saudara punya masalah yang menahun apapun, masalah relasi, saya berdoa tahun ini menjadi tahun di mana mujizat terjadi doa saudara di sana. Masalahnya apakah saudara mau mendoakan dan meminta itu dengan percaya dengan saudara-saudaraku, ketidakpercayaan itu begini. Saya tuh kalau berdoa sama Tuhan, saya tuh berdoa dengan sikap Tuhan tolong aku. Tapi ada satu sikap dalam hati ini yang sebetulnya tidak terlalu mengharapkan itu. Kenapa? Takut kecewa. Betul ya? Kita sering kali berdoa tidak bisa dengan fervent. Fervent itu apa? Doa yang sungguh-sungguh yang bekerja
Kenapa? Kita takut kalau itu permintaan sesuatu permintaan yang paling kita butuhkan dan itu gak dijawab, itu sangat mengecewakan. Tapi saya beritahu itu ketidakpercayaan. Because you don't trust God enough, saudara-saudara. Saudara masih bisa berpikir bahwa Tuhan akan mengecewakan saudara. Itu tuh disbelief, itu tuh ketidakpercayaan. Dan itu menghalangi saudara untuk berdoa. Akhirnya kita berdoa itu sambil lalu. Bayangkan misalnya saya sama Arthur. Pak Arthur itu Tuhan, dia menyertai saya setiap saat. Dan sekali waktu, Pak Arthur tolong saya dalam mengerjakan ini. Pak Arthur masih berpikir-pikir saya sudah kerjain sendiri. Saya tidak sungguh-sungguh berharap kepada dia dengan pikiran apa? Dia nggak dijawab. Kalau nggak dijawab, daripada kecewa, dia tak kerjain sendiri. Gitu. Akhirnya doa itu menjadi basa-basi. Ya. Kita takut mendoakan. Saudara yang hari yang dalam tahun ini sudah punya tantangan yang berat. Berani nggak malam ini kalau saya bertanya? Kalau misalnya Yesus hadir di tempat ini, seperti dia berdiri di depan Bartimeus, dia tanya kepada Bartimeus, apa yang kamu inginkan aku lakukan bagi kamu? Dia tahu jelas Bartimeus ini buta. Yesus tanya, what do you want me to do? Yesus ingin Bartimeus mengucapkan apa yang kamu inginkan. Resikonya apa? Kalau saudara mengucapkan apa yang paling saudara rindukan dan itu nggak terjadi, nah ya kan? Kan itu masalahnya. Kalau itu nggak terjadi, kita akan sangat kecewa karena kita sangat menginginkan itu. Tapi pertanyaannya, saudara cukup berani untuk percaya enggak? Bahwa seolah-olah kalaupun Tuhan nggak jawab doa saudara, saudara akan melihat bahwa ada 3 hal sebetulnya kalau Tuhan nggak jawab. 1, ya, saudara tidak membutuhkan itu saat itu. Ini sikap iman. Kalau aku minta sesuatu, pasti dijawab. Kalau nggak dijawab gimana? Berarti aku nggak butuh. Yang kedua mungkin belum waktunya. Yang ketiga, Tuhan punya jawaban yang kita. Loh itu logika, saudara-saudara. Kalau hanya sekedar Tuhan mau permainkan saudara, mintalah kepadaku semua yang mau akan berikan. Terus saudara minta dan dia tidak jawab. Terus Tuhan bilang, aku cuma guyonan, aku nggak serius. Apakah begitu? Impossible. Please lah. Masalahnya kita tuh nggak berani malu, nggak berani ambil resiko untuk doa kita nggak dijawab. Akhirnya apa? Kita berdoa sambil lalu. Tuhan berdoa untuk Indonesia berkati beres. Oh diberkati kan diberkati nggak kasih tahu saudara. Tapi kalau saudara punya utang miliaran, Tuhan aku minta tahun ini utang lunas. Nggak lunas ya, you will know it. Tapi menurut saya lebih baik saudara ambil resiko daripada saudara tidak berdoa. If you believe in God, kalau saudara percaya bahwa Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang menguasai dari ribuan triliun lagi, dia menguasai segalanya dan dia bergerak atas permintaan saudara. Why don't you use it? Pakai itu, pakailah itu. Saya percaya saudara-saudara, saya pernah sharing kepada teman-teman. Menurut saudara, bagi Tuhan lebih gampang mana? Menjawab doa atau tidak menjawab doa? Menurut saudara, bagi Tuhan lebih gampang mana? Mengabaikan doa saudara atau menjawab doa saudara? Lebih gampang mana? Menjawab. Saya ini punya anak 4 saudara-saudara. Setiap permintaan anak saya itu selalu mengganggu saya, selalu membuat saya berpikir untuk memenuhi, meskipun tidak selalu saya jawab. Dan kalau anak saya kemudian tidak mau meminta, tidak percaya bahwa papanya itu mau memberikan apa yang dia minta, itu akan mengganggu hubungan kami. Sebab itu saudara-saudaraku, sekali lagi bereskan amarah saudara. You know, anger itu melukai. Saudara nggak usah marah terbuka. Orang tahu saudara marah, orang itu sudah terluka. Saya itu pernah marah di depan Pak Andreas. Bukan marah sama Andreas. Saya marah bisa, saya jarang marah. Atau saya marah kepada orang lain di depan Pak Andreas. Pak Andreas langsung stres harian. Karena anger itu hurt people. Anger itu merusak diri saya dan merusak orang lain. Saya nggak harus mengekspresikan. Orang tahu saya marah, saudara gampang. Saudara kalau tahu anakmu marah, perasaan sudah nggak enak. Apalagi kemudian kemarahan itu diungkapkan dengan cara yang dan itu akan mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Dan yang kedua saudara-saudaraku, unbelief. Orang Kristen itu gitu loh. Kita tuh tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang benar.
lagu-lagu kita itu bagus-bagus banget. Pertanyaannya, do you really believe that? Itu aja. Do you really believe what you said? Percaya enggak gitu? Pas sudah nyanyikan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kalau saudara percaya, kehidupan doa saudara tidak seperti hari ini, please. Itu sama saudara, seperti saya katakan, saudara punya uang 1 triliun, dan saudara tetap tidak punya rumah, tetap miskin, tetap tidak bisa beli makanan, aneh. You have 1 triliun rupiah dalam rekening saudara, dan somehow saudara tidak bisa pakai itu. Kehidupan saudara miserable, masih gak karu-karuan lah hidupnya. Aneh, something is wrong. Dan yang lebih aneh lagi, kemudian orang ini dikatakan dia berusaha untuk istilahnya beraksi sosial kemana-mana, saudara-saudara. Bukan salah mendoakan orang, mendoakan negara, tidak salah. Tapi kalau hidupmu masih gak karu-karuan, artinya kalau kuasa doa itu belum bekerja in your personal life, itu biasanya juga tidak akan bekerja waktu saudara mendoakan negara atau mendoakan kondisi sekitar saudara. You make sure bahwa kuasa otoritas itu bekerja dalam hidupmu. Makanya saya malam ini ingin menantang saudara. Ayo kita memberanikan diri berdoa untuk apa yang saudara inginkan. Nanti ada momen di mana what do you really want? Kalau Yesus sekarang ini, Yesus hadir di tempat kita, di depan kita. Dan dia tanya kepada saudara personally, kamu mau aku lakukan apa? Please saudara pikirkan apa yang saudara ingin lakukan, yang saudara mau minta. Dan mintalah dengan iman. Dan percayalah bahwa Allah itu menjawab doa saudara. Allah itu mendengar karena cintanya. Kita mungkin sulit membayangkan bagaimana bisa ya permintaanku itu menggerakkan pribadi yang paling berkuasa di alam semesta ini. How can? Tapi itulah yang terjadi, itu yang disediakan. Makanya Tuhan berkali-kali ngajar, mintalah, jangan menyerah, bertekunlah, berdoa senantiasa. Dia ngajarmu supaya saudara bisa memakai kuasa itu. Waktu saya habis. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam malam ini. Saya ngomong ini saya nggak tahu nih jantung saya 240. Because I know, saya tahu bahwa kalau orang Kristen ngerti ini, dunia mau berubah. You will not be the same anymore. Tidak ada orang punya 1 triliun hidupnya sama. Tidak ada. Kecuali dia tidak sadar, dia tidak bisa pakai itu 1 triliun. Tidak ada orang punya Tuhan Allah yang begitu besar dan hidupnya babak belur, miserable. There's no way, tidak mungkin. Something is going wrong. Ada sesuatu yang tidak tepat terjadi. Cari, jangan terima. Jangan doa asal-asalan harus memang orang Kristen karena Anda punya firman, punya Tuhan, you have everything. When you have God, you have everything in your disposal. Saya ini dalam masa-masa ini ngalami banyak mujizat. Saya ini cuma cerita pada 1-2 orang. Saya tidak pernah cerita pada banyak orang. Saya ini ngalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Terus-terusan. Saya ini ngalami di mana kerajaan surga itu kayak bergerak sesuai dengan permintaan saya. Ini sorry, saya bukan nyombong. Saya sebetulnya ingin cerita, tapi ini terjadi lah pokoknya. Nah, saya rindu kalau setiap orang anak Tuhan jemaat yang DC mengalami bahwa setiap doanya dijawab. Come on. Tidak mungkin hidup kita seperti hari ini saja, tidak mungkin. Mari kita berdoa. Bereskan relasi saudara dan bereskan ketidakpercayaan saudara. Tuhan,